Sebenarnya memulai investasi sejak dini itu langkah bijak ya, untuk, memberikan banyak manfaat bagi masa depan kita ya. Mungkin juga, Sobat Riu bisa datang nih main ke tempat investasi kalau misalkan butuh sedikit advice ya. Karena kita kan juga kan, ada provide, Bloomberg Terminal di mana kita bisa diskusi di situ. Saat ini ya untuk kripto dan NFT itu nggak memiliki landasan hukum di Indonesia, Mbak Gita. Jadi OJK sebagai pihak regulator, tidak mengawasi transaksi itu ya. Jadi kalau kata saya ya, jadi jangan ya Dek ya. Ya, gitu. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya PT Reasuransi Indonesia Utama atau yang dikenal sebagai Indonesia Re. Halo, perkenalkan saya Gita, podcast Rein Podcast pada hari ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, salah satu narasumber yaitu Bapak Dwi Chandra Permana. Halo Bapak Halo. Chandra. Halo, Iya. say hi dulu dong ke teman-teman. Halo Sobat Riu. Nah, Pak Chandra ini baru pertama kali ikut Rein Podcast kah? Iya nih. Oke, jadi teman-teman di sini nih baru tahu nih Pak Chandra nih. Boleh dong Pak Chandra perkenalan diri terlebih dahulu. Hai Sobat Riu, saya dengan Dwi Chandra Permana, biasa dipanggil Chandra. Saya dari divisi Finance di Departemen Investasi. Saat ini saya sebagai investment analyst di PT Reasuransi Indonesia Utama. Oke deh, udah kenalan nih kita sama Pak Chandra. Jadi Pak Chandra, kita hari ini mau ngomongin investasi apa sih yang tepat untuk para Gen Z dan milenial nih. Seru banget nih pembahasannya karena aku juga jujur hostnya juga masih awam nih mengenai investasi. Jadi Pak Chandra, perkembangan investasi di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Kalau kita mau melihat situasi untuk investasi Indonesia saat ini, mungkin kita bisa melihat yang lebih luas dulu di dunia ya. Ini ceritanya agak-agak berbeda nih dengan awal bulan sebelumnya nih. Oke. Karena setelah kabar US election, setelah Donald Trump terpilih kemarin itu ya di awal bulan November untuk periode 2025 sampai 2029. Ini agak sedikit ada shifting nih untuk ini. Awalnya itu kan di dunia sekarang sedang ada tren penurunan suku bunga ya. Jadi di mana-mana tuh global tuh melihat situasi ekonomi sekarang tuh sudah membaik. Jadi walaupun ada tensi ketegangan geopolitikal ya saat ini di Timur Tengah khususnya ya. Itu The Fed sebagai bank sentral di Amerika telah menurunkan suku bunga sebesar 75 basis point di tahun ini. Mereka melihat situasi ekonomi sekarang cukup membaik. Di Eropa juga sama ceritanya, ada penurunan suku bunga sebesar 25 basis point. Hal itu juga di Indonesia terjadi. Kemarin Bank Indonesia sempat menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point di bulan September. Jadi BI sebagai bank sentral melihat bahwa kondisi inflasi yang terukur saat ini untuk confidence para investor, maka BI menurunkan suku bunga menjadi 6%. Untuk inflasi sendiri masih terjaga di level 1,71% year on year ya, atau sekitar 1,91 year to date di bulan Oktober, di mana angka tersebut masih di bawah target dari inflasi tahunan yang ditetapkan, yaitu sebesar 2,5% plus minus 1. Jadi kedepannya kita mungkin masih akan melihat terus ya tren penurunan suku bunga ini terjadi seiring dengan perbaikan ekonomi di global. Tapi ini ceritanya agak beda lagi karena kita lihat di akhir November ini terjadi capital outflow asing ya di pasar saham dan di pasar obligasi cukup deras nih. Di mana dana asing kembali ngalir ke negaranya ya, ke negara maju ya, ke US khususnya ya. Jadi karena rencana dari Donald Trump sendiri untuk memberikan stimulus ekonomi ya.
Jadi ISG per November kemarin ditutup melemah nih, sekitar 2,18% year to date. Kemudian untuk obligasi pemerintah sendiri juga yield-nya juga agak terkoreksi ke level 6,9%. Tapi kedepannya kita harus tetap optimis lah Sobat Riu. Untuk investasi ini ya biasa trennya itu naik turun. Yes. Wow, seru banget nih perkembangan investasi secara global loh. Nah, aku mau tahu nih kalau jenis-jenis investasi di Indonesia tuh ada apa aja sih, Pak? Kalau investasi agak banyak ya, agak beragam di Indonesia ini ya. Yang agak umum tuh diantaranya ada investasi saham, kemudian ada investasi obligasi. Investasi obligasi sendiri tuh ada beberapa ya, ada obligasi korporasi, kemudian ada obligasi negara, dan ada juga yang untuk retail itu yang obligasi retail. Kalau untuk yang lainnya itu ada reksadana. Kalau reksadana sendiri tuh jenisnya kan ada beberapa tuh Mbak Gita. Ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, proteksi, penyertaan terbatas, dan ETF yang sekarang lagi ngetren tuh. Kemudian ada deposito ya, mungkin yang kita biasa udah cukup familiar dengan deposito ya. Ada tenor yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau setahun ya. Dan ada juga yang deposito on call yang kita bisa cairkan sewaktu-waktu. Kemudian ada lagi investasi di emas ya atau logam mulia. Itu kayaknya tuh banyak tuh sobat-sobat Reuni yang nyimpen emas ya saat ini. Apalagi emak-emak ya mungkin ya. Kemudian ada properti, itu dalam bentuk tanah dan bangunan. Kemudian ada investasi juga di syariah. Jadi investasi ini yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Contohnya ada sukuk, kemudian reksadana syariah, kemudian ada sukuk tabungan. Kalau untuk investasi lainnya mungkin ada cryptocurrency, komoditas, NFT, dan asuransi juga termasuk investasi itu Mbak Gita. Betul sekali. Oke, berarti ini ada berbagai macam jenis investasi. Ada saham, reksadana pun ada banyak ternyata ya Pak ya. Jujur saya juga baru tahu. Ada kripto, deposito, emas. Aku juga sebagai calon emak-emak juga emas sih Pak. Karena kan resikonya rendah, nilainya juga stabil. Terus ada juga properti. Dan yang terakhir yang paling penting adalah asuransi ya Pak ya. Betul. Baik, dengan begitu banyaknya pilihan instrumen investasi mulai dari saham, reksadana, kripto, properti, emas. Nah, kan masih banyak nih yang belum paham jenis investasi apa sih yang paling cocok untuk para Gen Z dan milenial. Nah, yang masih dalam tahap awal karir nih Pak, atau fresh graduate yang masih concernnya nih pendapatannya ini masih minim. Apa saja ya kriteria yang sebaiknya diperhatikan oleh generasi milenial dan Gen Z dalam memilih instrumen investasi yang tepat? Ya, mungkin ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ya Mbak sebelum berinvestasi. Yang pertama mungkin kita harus melihat tujuan investasinya ya. Apakah dia ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek atau jangka panjang gitu. Kemudian ada toleransi risikonya. Seberapa besar dia bisa mengambil risiko yang bisa dia terima gitu. Semakin besar ya berarti dia bisa mengambil aset yang lebih berisiko. Kemudian jangka waktu investasinya. Jadi kapan dia butuh dananya itu kembali. Mungkin dia ada cicilan atau harus ada bayar untuk persiapan pernikahan gitu. Itu juga bisa jadi pertimbangan tuh. Kemudian jumlah modalnya. Seberapa besar dana yang akan dia tempatkan, yang dia alokasikan dari pendapatannya mungkin untuk investasi. Selanjutnya adalah mungkin pengetahuan dan pengalamannya ya. Seberapa paham tentang instrumen yang dia akan investasikan gitu. Oke, jadi dilihat dulu nih ya tujuan dari investasi tersebut. Oke, Gen Z dan milenial nih adalah kelompok usia kan yang tumbuh di era digital nih Pak. Jadi kita bisa dapat informasi gampang nih mengenai investasi dari artikel, dari diskusi media sosial. Namun banyak nih Pak yang masih ragu untuk memulai investasi karena ngerasa nggak memiliki concernnya ini adalah nggak memiliki cukup uang dan takut nih ngambil resiko. Padahal semakin dini investasi dimulai itu semakin besar potensi keuntungan di masa depan nih katanya. Betul. Kenapa sih penting bagi generasi muda untuk mulai berinvestasi sejak dini Pak? Ya, sebenarnya memulai investasi sejak dini itu langkah bijak ya untuk memberikan banyak manfaat bagi masa depan kita ya. Alasannya mungkin ya antara lain ya pemanfaatan waktu.
Jadi semakin dini kita berinvestasi, maka akan semakin banyak pula uang yang akan kita miliki di masa depan ya. Karena ya kan biasanya kalau prinsip investasi itu bunga berbunga ya, atau compounded interest ya. Itu kalau semakin panjang jangka waktunya akan semakin besar yang akan kita dapatkan. Kemudian tujuan selanjutnya mungkin kita bisa membangun kekayaan ya. Jadi investasi ini adalah salah satu untuk cara efektif untuk membangun kekayaan. Dengan konsisten menyisihkan dari sebagian penghasilan untuk investasi, mungkin kita bisa mencapai tujuan investasi untuk misalkan beli rumah, kemudian untuk rencana pernikahan, atau mungkin juga kalau misalkan ada yang mau pensiun dini gitu ya, karena udah punya duit banyak. Kemudian kita juga belajar untuk mengelola resiko. Jadi kalau kita sejak dini sudah mulai berinvestasi, akan lebih banyak waktu ya untuk kita bisa mempelajari pasar, fluktuasi di pasar gitu. Jadi kita bisa mengurangi risiko dari kerugian jangka panjang. Kemudian kita juga bisa mendidik diri kita sendiri ya. Dengan kita berinvestasi sejak dini, itu kita bisa lebih banyak belajar tentang keuangan pasar modal, kemudian jenis-jenis investasi yang ada di pasar saat ini ya. Nah itu pengetahuan itu kan sangat berguna ya untuk mengelola keuangan kita di masa yang akan datang ya. Kemudian fungsinya juga kalau kita investasi sejak dini itu bisa untuk menyiapkan dana darurat. Misalkan kita punya kebutuhan yang sifatnya mendesak, itu kita mungkin bisa biayai dari investasi yang sudah kita miliki. Dan terakhir adalah yang jelas untuk mencapai kemerdekaan finansial ya. Betul, mencapai kemerdekaan finansial dan berinvestasi ini intinya harus konsisten ya Pak ya. Terus biar sedikit asal rutin. Biar sedikit asal rutin teman-teman. Baiklah, lalu seperti yang sudah disebutkan aku tadi nih, banyak generasi muda yang merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup uang nih untuk diinvestasikan karena penghasilan mereka yang masih minim nih. Namun beberapa ahli kan menyarankan ya bahwa memulai dari nominal kecil sekalipun tetap lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Menurut Bapak Chandra, bagaimana cara terbaik untuk mengatur alokasi keuangan sehingga tetap bisa berinvestasi meskipun dengan penghasilan kecil nih Pak? Iya, mungkin memulai investasi dengan penghasilan kecil itu memang cukup menantang ya. Namun bukan tidak mungkin. Betul. Kuncinya adalah disiplin dan perencanaan yang matang. Jadi ada beberapa tips ya mungkin yang bisa Sobat Riu coba ya. Yang pertama buat anggaran yang detail, catat semua pengeluarannya, kemudian lacak setiap pengeluaran sekecil apapun. Jadi selama beberapa bulan itu kita bisa melihat pattern kita gitu untuk kita mengidentifikasikan untuk pos-pos pengeluaran yang mungkin kita bisa kurangi ya. Jadi kita bisa prioritaskan mana kebutuhan yang pokok, mungkin seperti makan, tempat tinggal, dan kita bisa mengurangi yang kebutuhan yang kurang penting ya, mungkin hangout atau ngopi-ngopi gitu. Itu Gen Z sih, belanja, hangout itu kita banget. Susah ya Pak ya mengurangi itu. Iya, itu mungkin agak sulit. Kemudian mungkin mulai dari kecil dan konsisten ya, seperti Betul. tadi saya sampaikan. Sisihkan sebagian penghasilannya, seberapa kecil pun jumlahnya, sisihkan secara teratur untuk investasi. Kemudian kita harus memilih juga investasi yang tepat. Jadi mungkin kalau saya sih bisa nyaranin mungkin reksadana ya cocok untuk pemula. Karena kan dia menawarkan diversifikasi dan dimulai dengan modal yang kecil. Sekarang dari 100.000 itu Sobat Riu bisa mulai berinvestasi. Minimal 100.000 reksadana Iya, itu ya Pak ya? betul. Saham juga bisa sih sama, cuma untuk saham kan tingkat risikonya mungkin lebih tinggi ya. Gitu. Yang mungkin yang tips berikutnya ada kita bisa meningkatkan penghasilan. Jadi dengan kita menambah cari tambahan lah gitu untuk penghasilan kita untuk bisa kita manfaatkan untuk diinvestasikan. Mungkin sekarang kan banyak tuh Mbak affiliate. Kemudian ya kita bisa jual produk-produk yang secara live ya di marketplace ya. Itu bisa untuk nambah penghasilan untuk diinvestasikan. Dan yang terakhir mungkin kuncinya harus sabar dan disiplin. Jadi jangan terburu-buru, investasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh ya. Jadi jangan berharap mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat gitu. Tetap konsisten, terus berinvestasi rutin meskipun belum terlihat signifikan. Itu sih Mbak mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra tip and triknya. Nah, bagi generasi muda yang baru memulai
untuk berinvestasi ini kan informasi yang beredar nih, kalau misalnya kita searching tentang informasi di luar sana itu kan sangat membingungkan ya Pak ya. Banyak yang cuma tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa memperhatikan faktor-faktor lain nih yang penting. Apa saja sih Pak indikator utama yang harus diperhatikan sebelum memilih produk investasi tertentu? Ya, ini mungkin tadi hampir sama pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin kita harus prioritaskan itu tujuan keuangan kita ya. Jadi dilihat juga dari jangka waktunya, apakah Sobat Rio ini mau berinvestasi untuk jangka pendek, misalkan mau beli mobil dalam waktu 2 tahun, atau untuk jangka panjang, untuk dana pensiun. Jadi besar dana itu juga bisa kita sesuaikan di awal gitu. Kemudian toleransi resikonya, seberapa besar resiko yang bersedia untuk Sobat Rio ambil. Yang kedua adalah profil risiko, apakah dia termasuk jenis yang konservatif, mencari keamanan modal dengan risiko rendah. Nah mungkin ini cocoknya untuk yang deposito atau reksadana pendapatan tetap. Gitu. Kalau yang untuk sifatnya moderat, mencari keseimbangan antara pertumbuhan modal dan keamanan, mungkin cocok untuk reksadana campuran. Jadi isinya tuh saham dan obligasi. Dan kalau yang lebih agresif mungkin bisa mengambil saham ya, mungkin ya itu risikonya lebih tinggi dan potensi keuntungannya juga lebih tinggi. Selanjutnya ada karakteristik produk dari investasi tersebut gitu. Potensi pengembaliannya besarnya itu yang berapa yang diharapkan gitu. Kemudian tingkat risikonya seberapa besar kita bisa menahan risiko yang terjadi kalau misalkan terjadi kerugian gitu. Dan likuiditasnya gitu. Seberapa gampang produk investasi yang kita miliki itu bisa dijual kembali supaya kita bisa dapat uang tunai. Sama yang harus juga dilihat adalah kondisi pasarnya. Jadi kondisi ekonomi itu juga mempengaruhi ya untuk dapat kita masuk ke pasar atau kita harus hold dulu. Sebenarnya kalau untuk kondisi saat ini nih Mbak Gita, ini pasar saham sedang koreksi ya. Kalau saya sih ngelihatnya itu termasuk cukup bagus timingnya untuk bisa masuk. Dan yang terakhir mungkin dari pengetahuan dan pengalamannya. Balik lagi ya, pengetahuan Iya. dan pengalaman. Jadi seberapa paham Sobat Rio ini bisa dengan produk investasi yang dipilihnya gitu. Jadi apakah udah punya pengalaman sebelumnya atau belum untuk produk yang dia beli. Itu sih mungkin sih Mbak. Jadi indikator utama yang harus diperhatikan sebelum memilih produk investasi itu dari dilihat dari jangka waktunya, toleransi risiko, profil risiko, karakteristik produk, kondisi market, dan yang paling penting nih pengetahuan dan pengalaman ya Pak ya. Nah, jadi aset digital seperti kripto dan NFT telah menjadi pembicaraan hangat nih Pak, terutama di kalangan anak muda yang tertarik dengan teknologi blockchain. Namun volatilitasnya yang tinggi juga menghadirkan risiko yang besar pastinya. Apakah investasi di aset digital cocok untuk generasi muda dan apa sih yang perlu dipahami sebelum masuk ke dunia ini? Ya, kalau investasi aset digital memang menawarkan potensi keuntungan yang besar ya. Tetapi juga disertai dengan risiko yang sangat tinggi juga, Mbak. Jadi sebelum memutuskan untuk investasi, pastikan kita sudah melakukan riset yang cukup untuk memahami sepenuhnya risiko yang terlibat ya. Saat ini ya untuk kripto dan NFT itu nggak memiliki landasan hukum di Indonesia, Mbak Gita. Jadi OJK sebagai pihak regulator tidak mengawasi transaksi itu ya. Jadi kalau kata saya ya, jadi jangan ya Dek ya. Kalau mau main aman nih ya reksadana ya Pak ya. Iya betul. Oh gitu, oke. Jadi harus memiliki riset yang cukup juga nih untuk aset digital, kripto dan NFT. Nah, di dunia investasi ini kan terus berkembang nih Pak, yang seperti Pak Chandra bilang kan, bulan lalu aja tuh beda ya Pak ya? Iya, ceritanya beda. Dan generasi muda ini tuh seringkali menjadi pelopor dalam mengadopsi tren baru nih. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Pak Chandra, apa tren investasi di masa depan yang menurut Bapak akan menjadi peluang besar bagi Gen Z dan milenial nih Pak? Kalau ke depan mungkin saya masih melihat sama tren yang saat ini terjadi. Mungkin tetap di saham, kemudian reksadana itu masih akan menjadi tren ke depannya.
Kemudian kalau untuk kripto dan NFT sendiri, mungkin kalau misalkan nanti kedepannya sudah ada landasan hukumnya, itu mungkin bisa juga dijadikan untuk alternatif. Soalnya kemarin itu kan kripto itu hukumnya kalau di agama Islam nih, Sobat Riu, masih haram gitu. Gitu. Oke deh. Nih kalau aku nih sebagai yang awam, tadi kan jenis-jenis ada saham, reksadana. Menurut Pak Chandra yang keuntungannya cepat dan ini tuh ada nggak sih Pak? Sebenarnya kalau keuntungan yang Kalau cepat Gen Z? itu, aduh, kayaknya resikonya pasti juga tinggi Tinggi ya. ya. Balik lagi ke saham tadi ya. Iya, saham. Sebenarnya sih kalau kita bisa melihat tuh saham tuh kan memiliki fundamental ya. Nah, kalau fundamental perusahaan itu cukup kuat, nah itu kita bisa melihat dia akan going concern ya, terus tumbuh ke depannya gitu. Tapi sekarang ini kan banyak juga saham yang dipengaruhi sama rumor gitu. Jadi kalau pernah Mbak Gita dengar saham gorengan, nah itu. Jujur belum sih Pak, belum tahu saham gitu ya? gorengan. Apa tuh Pak? Boleh dijelasin Pak? Nah, saham gorengan tuh jadinya sahamnya tuh lagi rame nih Mbak, diburu sama investor gitu. Oh gitu. Jadi semua orang mau beli saham itu. Nah, padahal fundamental dari saham itu sendiri belum tentu bagus gitu. Jadi kita bisa kena zong lah di ujungnya gitu. Kalau misalkan kita market timingnya nggak tepat gitu. Oke. Terakhir nih Pak Chandra, jika Bapak bisa memberi satu nasihat kepada para Gen Z dan milenial tentang investasi, apa sih Pak yang paling penting? Mungkin saya kasih beberapa tips nih Mbak, bukan cuma satu nih. Bukan satu, beberapa tips. Ya, yang pertama ya pelajari dasar-dasar investasi, pahami berbagai instrumen investasi, risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Kemudian diversifikasikan portofolionya ya. Jadi jangan kita hanya menaruh investasi kita ke hanya satu produk. Jadi kita harus lebih diversified untuk mengurangi risiko. Kemudian fokusnya pada jangka panjang. Jadi jangan berharap hasil yang besar di jangka yang pendek gitu. Kemudian kita saat ini mungkin bisa memanfaatkan teknologi ya. Kita bisa untuk gunakan aplikasi investasi yang platform investasi yang online ya Mbak ya, untuk memudahkan pengelolaan portofolio. Kemudian jangan lupa konsultasikan dengan ahlinya. Jadi jangan ragu kalau untuk berkonsultasi dengan financial advisor. Mungkin juga Sobat Riu bisa datang nih main ke tempat investasi kalau misalkan butuh sedikit advice ya. Karena kita kan juga kan ada provide Bloomberg Terminal di mana kita bisa diskusi di situ. Satu hal yang paling penting dari semua yaitu investasi kesehatan. Selain investasi keuangan, juga diperlukan perencanaan yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan keluarga, yaitu melalui asuransi. Jadi untuk Sobat Riu, jangan lupa untuk selalu memproteksi diri sendiri dengan gaya hidup yang sehat pastinya dan memiliki perlindungan asuransi ya. Generasi muda yang melek investasi jangan sampai abai asuransi. Baik, terima kasih banyak Pak Chandra udah ngobrol-ngobrol bareng nih mengenai investasi, ngasih tahu tips and triknya juga ke kita para Gen Z dan milenial. Semoga teman-teman yang nonton dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin. Ya, dan senang hati Mbak Gita dan kami di tim investasi siap menerima Sobat Riu misalkan ada yang mau didiskusikan. Wow, baiklah teman-teman, sampai bertemu di Rein Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube Indonesia Re untuk informasi selanjutnya ya. Bye.